Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ketiga aplikasi elemen hingga. Di kuliah ketiga ini kita akan belajar tentang string elemen. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita review sebentar tentang macam-macam dari tipe-tipe dari finite element. Jadi untuk satu dimensi kita analogikan dengan satu garis lurus itu ya, dimana satu dimensi ini seperti spring, truss, beam, pipe atau sebagainya. Ada dua tipe, yaitu ada yang 2 knot dan 3 knot atau lebih gitu ya. Kemudian untuk dua dimensinya kita bisa lihat di sini terdiri dari triangles, dari ada banyak ya, ada 4 ini. Kemudian ada di 3 dimensi di sini ada tetrahedron dan sebagainya. Nah, di sini untuk pengertian matriks sendiri merupakan F dikali K kali DD, itu maksudnya displacement ya. Untuk K sendiri itu ada elemen kekakuan yang bentuknya linear dan juga ada yang bentuknya itu seperti acak gitu ya. Jadi seperti gambar yang di bawah ini, 3 dimensi kayak gitu. Untuk rumus dasarnya sendiri sebenarnya itu berasal dari hukum Hooke, di mana F sama dengan min K kali X. X ini adalah displacement, K merupakan konstanta pegas, dan F adalah gaya. Kita langsung masuk ke contoh soal, jadi kita akan jabarkan dulu bagaimana sih cara si komputer itu menghitung tiap titik ya, nilai yang akan kita peroleh. Jadi kita anggap ini merupakan representatif dari satu dimensi, jadi elemen satu dimensi. Kemudian di satu dimensi ini kita analogikan seperti string, di mana terdiri dari dua not 1 atau not I dan not J. Untuk not ini kita bisa jabarkan dalam bentuk matriks, di mana F1 ini merupakan min F. Jadi kalau misal arahnya masuk, gayanya itu minus ya untuk nilainya, min F. Min F sama dengan min K kali U dari delta U ya, maksudnya UJ min UI. Min K kali UJ min UI. Jadi kita akan dapat nilai yang seperti ini. Kemudian untuk F yang di titik ini ya, jadi gaya yang terjadi di titik C itu terdiri dari K karena dia arahnya keluar, berarti F-nya positif. K dikali UJ min UI. Sama untuk nilai delta U-nya. Lalu kita bisa kalikan sehingga kita dapat ini. Nah, untuk rumusnya sehingga kita bisa menghasilkan untuk rumus di tiap elemen itu kita pakai rumus yang seperti ini. Ini dipakai terus ya sampai nanti, sehingga kita bisa dapat nilai K sekali U sama dengan F. Seperti itu. Langsung ke elemen 2 spring elemen. Jadi di sini terdapat 2 K ya, K1 dan K2, di mana K1 terdiri dari 2 not 1 dan 2, K2 ada 2 not 2 dan 3. Di tiap not ini terdapat displacement dan force, ingat itu ya. Jadi kita akan mengubahnya menjadi matriks ya, dalam bentuk K1, K2, K1, K1 ini karena nilai K-nya sama, berarti kita langsung masukkan ke rumus seperti yang sebelumnya. Itu tinggal dimasukkan aja minusnya itu jadi diagonal seperti ini, K-nya itu seperti ini ya. Jadi ini positif, ini negatif, seperti itu. Untuk F1 berarti ini 1 merupakan nomor notes ya. Dan di nomor 1 ini merupakan nomor elemen. Yang atas nomor elemen, yang bawah nomor note. Untuk di elemen 2 kita pakai K2 ini ya, sama untuk F1 2 F2 2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan jabarkan gaya-gayanya, di mana untuk di titik 1 itu hanya terjadi satu gaya, yaitu F11. Sedangkan di titik kedua ini yang berbeda, dia dikenai dua gaya, yaitu gaya dari F21 dan F12. Jadi titik di sini sama titik di sini itu mempengaruhi nilai gaya yang bekerja di titik tengah-tengah ini ya. Kemudian F3 seperti ini, sama F3 berarti cuma ada di pojok sini saja gayanya, sehingga kita bisa hasilkan
Untuk persamaannya langsung dimasukkan saja. Dimana untuk F11 kalian bisa lihat K1 min K1, K1 kali U1 min K1 kali U2, ya kan? Untuk F21 kita bisa cari min K1 kali U1 ditambah K1 kali U2. Seperti itu ya. Jadi kita akan memperoleh matriks yang seperti ini. Atau lebih gampangnya, dari dua elemen ini kita akan gabungkan untuk membentuk matriks globalnya, K globalnya. Jadi untuk K1 ini, K2 itu ini. Seperti itu ya. Lalu kita bisa masukkan. Jadi ini dan ini itu sama. Ini tuh dalam bentuk fungsi, ini dalam bentuk matriks. Itu. Jadi kita balikkan lagi ke rumus bahwasannya K kali U sama dengan F. Seperti itu ya, K kali U sama dengan F. Lalu kita masukkan sehingga kita memperoleh rumus yang seperti ini. Nah, setelah kita peroleh itu, kita sudah gabungkan, kita sudah ini kan, karena tadi di titik 1, di not 1 itu ada hanya satu gaya, kemudian di not 2 itu ada dua gaya, dan di not 3, ini maksudnya not ketiga ya, ada satu gaya saja. Lalu kita masukkan boundary condition-nya, U1 di mana dia dicepit ya, karena di sini itu dianggap fix, dia itu dianggap tidak bergerak, sehingga nilai U1-nya itu ditetapkan 0. Kemudian F2 dan F3 itu sama dengan P. Jadi F2 di sini dan F3 di sini itu nilainya P. K1, kemudian untuk boundary condition kita bisa tulis di sini nilai U1 kita tulis 0, dan untuk F1 dan F2 karena di sini F2 dan F3-nya nilainya P, kita tinggal gantikan. Karena di sini nilainya 0 ya, berarti untuk matriks ini kita bisa coret. Nah, ini juga bisa kita coret sehingga kita hanya punya matriks ini dan ini saja. Oke, sekarang kita bisa tahu nilai F1 sama dengan min K1 kali U2, F1 sama dengan min K1 kali U2 ya kan? Dapat dari persamaan global ini loh. F1 sama dengan min K1 kali U2. Karena nilai ini kalikan 0 kan nggak ada. Terus kemudian untuk nilai ini U2 hanya ada U2, kemudian ini kali ini kan nggak ada. Jadi untuk mempermudah kalian bisa abaikan dulu, jangan dicari dulu F1-nya, kita fokus untuk mencari U2 dan U3-nya saja karena udah ada nilainya P ini kan ya. Berarti untuk itu kita harus bisa mencari U2 dan U3 dulu. Caranya adalah saya ini kan di next slide. Untuk caranya, kita bagaimana sih cara mendapatkan nilai U2 dan U3 sehingga menghasilkan U2 sama dengan 2P per K1. Jadi gini caranya, untuk nilainya kita harus tahu dulu ya. Kita mulai dari equation ini. Dimana untuk mendapatkan itu kita harus menginversekan. Jadi U2, U3 ini yang mau kita cari kan, U2, U3 nah untuk nilai ininya P tetap P. Nah kemudian karena ini dipindah posisi berarti ini diinverskan. Berarti ini saya misalkan ini matriks A gitu ya, matriks A berarti matriks A inverse seperti itu. Nah jadi intinya kita harus mencari inverse dari matriks A. Oke, silahkan dicoba untuk matriks A itu menginverskannya seperti apa. Jadi kita tulis dulu matriks A itu tadi nilainya adalah K1, K2, min K, K2 gitu ya.
Oke. Nah, untuk rumus inverse kalian harus hafal ya. Jadi untuk mencari inverse ini kita adalah determinan dari matriks A dikalikan adjection dari matriks A. Oke. Oke, kita sekarang mulai dengan mencari determinan dari matriks A ini. Dimana untuk nilai determinannya itu adalah ini ya, ini dikalikan ini kali silang gitu loh. Jadi K1 untuk det A gini dikalikan K2, oke. Kemudian dikurangi. Oke, jangan lupa. Nah, ini min K kali min K2. Min K2 kali min K2 berarti plus K2 kuadrat. Lalu kita bisa peroleh nih nilainya. Sehingga K1 kali K2 ditambah K2 kuadrat menjadi K2 pangkat 2. Oke. Karena ini bisa dicoret ya, K2 kuadrat sama K2 kuadrat berarti kita bisa abaikan. Kita bisa coret di sini. Sehingga kita bisa peroleh determinan A itu merupakan K1 kali K2. Oke, sekarang lanjut untuk mencari adjection dari matriks A. Nah, di matriks A ini untuk U2 dan U3 untuk adjection itu langsung ya. Jadi saya nggak langsung ini, langsung diputar aja. K1, K2 itu pindah posisi menjadi di posisi sini dan K2 ada di posisi atas. Lalu min K2 dan min K2 ini itu berganti kalau berganti tanda atau notasi. Kalau ini minus berarti nanti jadi plus. Untuk nilai A inverse berarti langsung saya tulis aja per K1 K2 ya. Dikalikan. Nah, ini tinggal dibalik saja. K2 pindah posisi menjadi di atas sebelah kiri. K1 plus K2 ada di sebelah kanan. Kemudian untuk min K ini itu ganti positif karena untuk posisi ini itu bukan dipindahkan tapi dia ganti posisi. Ganti tanda. Untuk yang sebelah sini kita hanya pindahkan ganti posisi aja. Itu adjection untuk matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita bisa peroleh A-1. A-1-nya itu sama dengan, ini kita kalikan ya, selalu kali silang, sehingga dia bisa menjadi matriks seperti ini untuk inverse-nya. K2 per K1 kali K2 berarti tinggal seper K1. Oke, kemudian untuk yang matriks sebelah sini sama, berarti tinggal seper K1 ya. Untuk yang sebelah sini juga sama, seper K1. Nah, untuk yang sebelah sini berarti K1 plus K2 diper K1 kali K2 ya. Berarti sama seperti K1 tambah K2. 1 per K2. Nah, seperti itu. Inilah inverse dari matriks A. Jadi setelah kita peroleh inverse itu, kita masukkan nih ke rumus yang ini. Ke rumus ini. Nah, barulah nanti kalian bisa coba ditulis bisa mencari nilai U2 dan U3. U2, U3 nanti nilainya PP terus itu tadi dimasukkan ke sini. Kalian tinggal kalikan ya. Kalikan nanti kalian akan peroleh nilai matriks seperti ini. Bisa dicoba dan dibuktikan. Nah, untuk F1 kembalikan lagi karena kita sudah punya U2 berarti kita bisa memperoleh nilai dari F1. Oke, semoga bisa dipahami. Kita langsung ke contoh soal kedua. Contoh soal pertama, ada 3 elemen matriks ya. Di sini nilainya K1, K2 seperti ini. Dan nilainya sudah diketahui. Untuk nilai loadnya atau P-nya 500 Newton. Dan U1, U4 itu karena dia dijepit posisinya, berarti nilainya 0. Tidak terjadi pergeseran sama sekali. Kita diminta untuk mencari nilai-nilai A sampai D.
Nah, caranya sama seperti tadi, kita jabarkan dulu K1, K2, K3 elemennya seperti apa. Karena di sini itu matriksnya itu nilainya K1-nya itu 100, K2-nya 200. Kita tinggal masukkan K1 100, K2 100, ya kan? Untuk K3 nilainya juga 100. Nih. Oke. Setelah kita mengetahui itu, kita gabungkan matriksnya. Seperti tadi caranya dimasukkan ya. Di sini kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita memperoleh nilai yang seperti ini. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, kembalikan lagi ke rumus K kali U sama dengan F. Sehingga kita bisa memperoleh matriks globalnya seperti ini. Lalu, dengan melihat gambar kembali, ya, kita masukkan boundary condition-nya. Di mana untuk nilai U1 dan U4 itu 0, berarti kita bisa tinggal menggantikan U1 dan U4 0. Kalau U1 dan U4 0 nilainya, kita bisa mencoretnya. Jadi karena ini U0, kemudian juga 0, berarti kita bisa meneglect atau mencoret nilai dari ini ya, kolom pertama sama baris pertama. Dan untuk ini juga bisa dicoret, ini juga dicoret, ini juga dicoret, sehingga kita bisa menghasilkan yang kotak saja. Oke. Nah, kita sekarang mungkin kalian ada pertanyaan, kenapa yang di sini nilainya F1-nya tetap. Jadi, kalau kalian punya U1-nya itu 0, berarti nanti F1 itu bernilai. Kalau U4-nya itu 0, berarti F4 itu juga bernilai. Nah, sekarang diketahui bahwasannya di soal itu F2 itu nilainya 0 dan F3 itu nilainya P. Ini ya, F3 ini nilainya P di sini. Nah, untuk itu ini tuh selang-seling ya. Jadi kalau di sini itu ada nilainya, tidak ada nilainya, berarti di sini ada nilainya. Kalau di sini ada nilainya bisa dicari, berarti ini nilainya dianggap 0. Kalau di sini itu nilainya sudah diketahui, untuk yang U3 itu sama, jadi U3-nya juga bisa diketahui. Karena ini terjadi reaction force, P nilainya. Kalau nggak diketahui, kalian bisa tuliskan 0. Seperti itu. Sehingga kalian bisa memperoleh matriks yang lebih sederhana ya. Kita ngambilnya cuma di kotak yang ini aja. Kemudian U2, U3 dan nilai 0 dan P. Jadi kita bisa dapat ini matriks seperti ini yang lebih sederhana. Kemudian untuk mencari nilai U2 sama seperti cara sebelumnya, kita inversekan nilai ini ya. Kita pindahkan di posisi sebelah sini, lalu kita bisa mencari U2 berapa dan U3 berapa. Sehingga bisa diperoleh seperti ini. Dan masukkan nilai P, di mana P sama dengan 500 yang disoal, berarti kita bisa memperoleh U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 3. Seperti itu ya, karena P-nya 500. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai F1. F1 kita lihat lagi dari persamaan ini ya. F1 itu merupakan 100 dikali U1 ditambah minus 100 dikali U2. Dan 0, berarti cuma 2 ini ya, U1, U2. Oh ini. Karena nilai U1 ini 0 tadi ya, berarti nilainya hanya minus 100 dikalikan U2 itu sama dengan F1. Horizontal sama vertikal. Nah, kalian bisa cari nilainya F1 berapa, kemudian F4 berapa. Seperti itu. Lalu untuk elemen kedua, kita bisa ini ya, cek lagi yang di soal tadi. Nah, untuk elemen 2, K2, ini kan kita pakai matriks yang ini ya. Oke, karena dia terdiri dari dua, yaitu dua not I dan not C, kita bisa jabarkan seperti ini. Lalu di tiap, karena di titik 2 itu terdapat ini ya, dua matriks ini, kalian bisa kalikan, lalu kalian bisa masukkan U2 dan U3-nya, lantas bisa diperoleh untuk ini minus 200 kali 200 sama dengan minus 400, ya kan? Kemudian 200 kali 3 itu merupakan 600. Jadi kalian bisa dapat peroleh plus 200 untuk gaya yang bekerja di elemen 2. Oke, sampai sini. Nah, semoga bisa dipahami ya contoh soal yang tadi. Lalu kita masuk ke latihan soal. Berikut ini ada latihan soal, kalian bisa coba di rumah sesuai step-step yang tadi sudah saya sarankan. Saya jelaskan, tugas ini dikumpulkan minggu depan, dikerjakan di kertas A4
A4 HVS polos ya, kemudian diupload tugasnya di e-kampus dan send ke WA saya dalam bentuk file PDF. Untuk minggu depannya nanti akan kita bahas bagaimana mengerjakan soal ini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.